Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempraktikkan titrasi asam basa. Berikut adalah anggota kelompok kami. Titrasi asam basa adalah suatu prosedur untuk menentukan kadar pH suatu larutan asam atau basa berdasarkan reaksi asam basa. Kadar larutan asam dapat ditentukan dengan menggunakan larutan basa yang sudah diketahui kadarnya, dan sebaliknya kadar larutan basa dapat ditentukan dengan menggunakan larutan asam yang sudah diketahui kadarnya. Titrasi yang menyandarkan pada jumlah volume larutan disebut titrasi volumetri. Pengukuran volume diusahakan setepat mungkin dengan menggunakan alat-alat seperti buret dan pipet volumetri. Praktikum kali ini bertujuan untuk menentukan kadar larutan basa NaOH dengan titrasi asam basa. Alat yang kami gunakan ada glass beaker, Erlenmeyer, pipet volume 5 ml, pipet tetes, statif dan klem buret, corong, buret, dan bulb karet. Kemudian bahan yang kami gunakan adalah larutan NaOH dengan konsentrasi 0,999, kemudian ada larutan asam oksalat dengan konsentrasi 0,2 molar dan indikator phenolphthalein. Nah, ini adalah alat-alat yang kami gunakan dalam titrasi asam basa. Mulai dari corong kaca, pipet volume 5 ml, labu Erlenmeyer, pipet tetes, bulb karet, glass beaker. Nah, di sini ada statif dengan klem buret beserta buretnya. Ini adalah bahan yang kami gunakan, ada indikator phenolphthalein, larutan asam oksalat dengan konsentrasi 0,2 molar. Yang terakhir, larutan NaOH dengan konsentrasi 0,999. Tinjauan pustaka. Titrasi asam basa adalah metode kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam atau basa dengan menggunakan larutan standar dari zat lawan, yaitu asam atau basa. Tujuan dari titrasi asam basa adalah untuk menentukan titik ekivalen, yaitu titik di mana jumlah ekivalen zat yang dititrasi sama dengan jumlah ekivalen zat standar yang ditambahkan. Terdapat 5 tahapan dalam metode pelaksanaan titrasi asam basa, yaitu yang pertama, persiapan larutan. Persiapkan larutan asam atau basa yang akan dititrasi, serta larutan standar asam atau basa yang digunakan untuk titrasi. Larutan standar tersebut harus diketahui konsentrasinya dengan baik. Yang kedua, penambahan indikator. Tambahkan indikator yang cocok ke dalam larutan yang akan dititrasi. Indikator ini berubah warna pada pH tertentu, dan perubahan warna ini akan membantu mengidentifikasi titik akhir titrasi. Yang ketiga, pelaksanaan titrasi. Mulailah menambahkan larutan standar asam atau basa secara perlahan-lahan ke dalam larutan yang akan dititrasi sambil diaduk. Perubahan warna indikator akan terjadi saat titik akhir titrasi mendekat. Titik akhir titrasi adalah ketika perubahan warna indikator menjadi tetap dan konstan. Yang keempat, pencatatan volume. Catat volume larutan standar yang ditambahkan saat mencapai titik akhir titrasi. Volume ini disebut volume ekivalen. Yang kelima, perhitungkan konsentrasi. Dengan menghitung volume ekivalen larutan standar dan konsentrasi larutan standar, Anda dapat menghitung konsentrasi zat yang dititrasi menggunakan persamaan stoikiometri yang sesuai dengan reaksi kimia yang terlibat. Cara memilih jenis indikator yang tepat dalam titrasi asam basa. Secara ideal, larutan indikator yang baik adalah larutan indikator yang dapat berubah warna pada saat pH di titik ekivalen titrasi. Bila tidak ada larutan indikator yang sesuai atau cocok, maka pilihan terbaik adalah larutan indikator yang menunjukkan perubahan warna ketika dekat dengan titik ekivalen tersebut. Asalkan perubahan warna itu terjadi masih dalam rentang pH besar ketika penambahan setetes 2 tetes titran, maka indikator tersebut masih cocok dan dapat digunakan. Bila perubahan pH atau rentang pH sekitar titik ekivalen tidak besar, maka akan sulit untuk menentukan larutan indikator yang cocok. Ini perlu perlakuan khusus agar tetap dititrasi dengan indikator tertentu. Prosedur titrasi asam basa. Yang pertama, masukkan titran ke dalam buret. Yang kedua, masukkan analit ke labu Erlenmeyer. Ketiga, tambahkan beberapa tetes indikator asam basa ke dalam analit. Yang keempat, teteskan titran sedikit demi sedikit ke dalam analit. Yang kelima, hentikan titrasi ketika warna analit berubah. Yang keenam, catat volume titran yang masuk ke dalam analit. Warna analit yang berubah adalah efek penambahan indikator asam basa, dan warna yang berubah adalah tanda titrasi mencapai titik ekivalen. Lakukan prosedur tersebut secara berulang sebanyak 2 kali. Selain itu, ada 2 cara untuk mengetahui titik akhir titrasi asam basa. Pertama, memakai pH meter untuk memonitor perubahan pH selama titrasi dilakukan.
Grafik dibuat dengan cara menarik garis kurva dengan pH sebagai ordinat dan volume titran sebagai absis. Kurva ini disebut kurva titrasi. Titik tengah kurva tersebut adalah titik ekivalen. Kedua, memakai indikator asam basa yang ditambahkan 3 tetes atau sesedikit mungkin pada titran sebelum proses titrasi dilakukan. Indikator akan mengalami perubahan warna ketika titik ekivalen terjadi. Pada saat inilah titrasi dihentikan. Berikut adalah kurva titrasi asam dan basa. Yang pertama ada titrasi asam kuat dengan basa kuat. Pada titrasi ini, yang berperan sebagai zat pentiter adalah basa kuat. Kemudian, daerah perubahan pH-nya drastis 4-10. Kemudian, pH titik ekivalennya adalah 7. Dan indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalein. Nah, fenolftalein ini akan mendapatkan hasil yang lebih tajam. Yang kedua, ada titrasi basa kuat dengan asam kuat. Pada titrasi ini, yang berperan sebagai zat pentiter adalah asam kuat. Daerah perubahan pH-nya drastis 4-10. Kemudian, pH titik ekuivalennya adalah 7. Dan indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalein. Fenolftalein ini akan mendapatkan hasil yang lebih tajam. Yang ketiga, ada titrasi asam kuat dengan basa lemah. Yang berperan sebagai zat pentiter adalah basa lemah. Daerah perubahan pH-nya drastis 4-7. pH titik ekuivalennya 5-6 dan indikator yang dapat digunakannya adalah metil merah. Yang terakhir, ada asam lemah dengan basa kuat. Zat pentiternya adalah basa kuat. Daerah perubahan pH-nya drastis 7-10. pH titik ekuivalennya 8-9 dan indikator yang dapat digunakannya adalah fenolftalein. Berikut merupakan proses dari titrasi asam basa. Yang pertama, siapkan corong pada biuret untuk membantu proses menumpahkan NaOH pada biuret agar NaOH tidak berceceran. Tuangkan NaOH pada biuret sampai batas tera. Kemudian siapkan pipet ukur berukuran 5 ml untuk mengambil larutan asam oksalat sebanyak 5 ml. Lalu tuangkan larutan asam oksalat tersebut ke dalam labu Erlenmeyer berukuran 100 ml. Tambahkan indikator fenolftalein sebanyak 3 tetes ke dalam labu Erlenmeyer. Lalu homogenkan. Sebelum proses titrasi dimulai, cek terlebih dahulu apakah volume NaOH tetap atau sudah berubah. Sekarang masuk ke dalam tahap titrasi. Masukkan sedikit demi sedikit NaOH ke dalam labu Erlenmeyer sampai berubah warna menjadi merah rose. Proses titrasi dilakukan dengan cara memasukkan NaOH sedikit demi sedikit, lalu dihomogenkan, lalu ulangi cara tersebut sampai larutan berubah warna menjadi merah rose. Kemudian letakkan pada alas berwarna putih. Kemudian cek kembali NaOH pada biuret untuk mengetahui kadar NaOH yang digunakan untuk proses titrasi. Buatlah tabel untuk mencatat volume dari masing-masing proses yang telah dilakukan. Lakukan ulang proses titrasi tersebut sebanyak 2 kali. Lalu cek kembali volume NaOH pada biuret untuk mengetahui kadar NaOH yang terpakai. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari praktikum kali ini. Pada tabel berikut didapatkan pada percobaan pertama dengan volume asam oksalat 5 ml
didapatkan volume mula-mula yaitu 0 dan volume akhir yaitu 2,2. Sehingga volume yang terpakai yaitu 2,2. Lalu pada percobaan kedua dengan volume asam oksalat 5 mili yaitu volume mula-mula 2,2 lalu volume akhir 4,3 sehingga volume yang terpakai adalah 2,1. Lalu untuk hasil perhitungan didapatkan rata-rata volume NaOH yang terpakai yaitu 2,15 mili. Lalu kita mencari Na dan didapatkan 0,4 N. Lalu kita mencari Nb pertama dengan hasil 0,909 N dan Nb yang kedua dengan hasil 0,952 N. Lalu kita mencari rata-ratanya dengan rumus Nb pertama ditambah Nb kedua dibagi 2, yaitu hasilnya 0,93 N. Prinsip titrasi asam basa. Titrasi asam basa melibatkan reaksi antara asam dengan basa yang menyebabkan perubahan pH larutan. Titrasi asam basa melibatkan asam maupun basa sebagai analit ataupun titran. Kadar larutan asam dapat ditentukan dengan menggunakan larutan basa atau sebaliknya. Titran ditambahkan setetes demi tetes hingga mencapai keadaan ekivalen yang biasanya ditandai dengan berubahnya warna indikator. Keadaan ini disebut sebagai titik ekivalen, yaitu titik di mana konsentrasi asam sama dengan konsentrasi basa. Sedangkan keadaan ketika titrasi dihentikan dengan cara melihat perubahan warna indikator disebut titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi sering disebut juga sebagai titik ekivalen. Pada saat titik ekivalen, maka proses titrasi dihentikan. Kemudian dicatat volume titran yang diperlukan untuk mencapai keadaan tersebut. Reaksi neutralisasi terjadi antara ion hidrogen dari larutan asam dengan ion hidroksida dari larutan basa dan membentuk air yang bersifat netral, yaitu H+ ditambah OH- menjadi H2O. Untuk tahapan titrasi asam basa ada reaksi asam basa, lalu reaksi penetralan, dan diikuti titrasi neutralisasi. Larutan standar primer merupakan larutan yang konsentrasinya dapat ditentukan dengan cara menghitung dari berat zat terlarut yang dilarutkan dengan tepat. Sedangkan larutan standar sekunder merupakan larutan standar yang konsentrasinya harus dibakukan atau distandarisasi dengan larutan baku primer. Nah, pada praktikum ini kami menggunakan larutan asam oksalat sebagai larutan baku primer dan NaOH sebagai larutan baku sekunder. Standarisasi NaOH. NaOH perlu dilakukan standarisasi karena NaOH merupakan larutan baku sekunder yang cenderung tidak stabil dan dapat berubah konsentrasinya jika disimpan dalam waktu lama. Standarisasi NaOH dilakukan untuk memastikan ketepatan konsentrasi dari NaOH yang akan digunakan sebagai larutan standar, dan juga untuk membuktikan apakah larutan NaOH bisa bereaksi baik dengan asam lemah maupun asam kuat. Lalu, pada praktikum kali ini kami menggunakan phenolphthalein sebagai indikator pada proses titrasi asam basa yang kami lakukan. Indikator yang tepat untuk titrasi antara HCl dan NaOH adalah phenolphthalein, karena phenolphthalein akan berubah warna dalam rentang pH 8,2-10, yang sesuai dengan titik ekuivalen dalam titrasi asam basa antara HCl dan NaOH yang umumnya terjadi di sekitar pH 7-8. Phenolphthalein juga memberikan warna yang jelas dan tajam saat titik akhir titrasi. Berikut adalah trayek pH dari phenolphthalein. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesalahan pada percobaan titrasi yaitu terdapat faktor manual dan faktor teknis. Untuk faktor manual yang pertama ada kesalahan penglihatan pada saat pengukuran volume pada buret. Lalu yang kedua, kesalahan mengamati perubahan warna. Yang ketiga, kurang teliti dan terlalu tergesa-gesa dalam pengamatan. Dan yang keempat, kesalahan praktikum dalam mencampurkan larutan. Lalu untuk faktor teknis yang pertama ada kebocoran buret sehingga tidak terhitung dengan tepat. Lalu yang kedua, alat dan bahan tidak layak pakai. Kesimpulan praktikum kali ini yaitu titrasi asam basa adalah metode kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam atau basa dengan menggunakan larutan standar dari zat lawan asam atau basa. Titrasi bertujuan untuk menentukan titik ekivalen, yaitu titik di mana jumlah ekivalen zat yang dititrasi sama dengan jumlah ekivalen zat standar yang ditambahkan. Titrasi asam basa mempunyai 5 tahapan dalam metode pelaksanaannya, mulai dari persiapan larutan, penambahan indikator, pelaksanaan titrasi, pencatatan volume, serta perhitungan konsentrasi. Secara ideal, indikator yang baik adalah larutan indikator yang dapat berubah warna
pada saat pH di titik ekuivalen titrasi. Pada saat melakukan titrasi asam basa, hindari untuk melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kesalahan pada percobaan titrasi, mulai dari kesalahan penglihatan pada saat pengukuran volume, kesalahan mengamati perubahan warna, kesalahan dalam mencampurkan larutan, kebocoran buret, serta alat dan bahan yang tidak layak pakai. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.